Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran jarak jauh kita, yaitu kita akan membahas hari ini tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sanksi dan norma dalam masyarakat. Dan hari ini kita akan melihat partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ini kita lihat ya, materi kita di bab 2 yang terakhir. Baik, kita akan melihat di sana ya. Kita akan menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memberi sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Tentu saja sekarang kita penting perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi, di mana semakin tinggi pula lah kesadaran kita sebagai warga negara. Semakin jarang ditemukan pelanggaran hukum, berarti kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama di situ memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kita sudah paham undang-undang yang berlaku, sehingga kita apabila kita melanggarnya kita mendapatkan sanksi dan akan merugikan diri kita sendiri. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Kita pertahankan hukum yang ada itu selama itu bertujuan untuk kebaikan bangsa dan negara. Menegakkan kepastian hukum. Nah, ada kepastian. Jadi setiap orang yang melanggar hukum ada kepastiannya. Artinya seseorang yang melakukan korupsi diproses di pengadilan dan ada kepastiannya, yaitu dijatuhi hukuman. Bukan hanya diproses dia. Jadi dia dijatuhi misalnya 10 tahun penjara, 20 tahun seumur hidup dan lain sebagainya. Ya. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku itu dapat kita lihat dalam perbuatannya. Pertama di situ kita lihat di situ ada beberapa, ada sampai F ciri-cirinya. Boleh nanti kamu lihat. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Dia disenangi karena dia menjalankan peraturan itu dengan baik. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini ciri-cirinya. Sudahkah ada anak didik Bapak di golongan ini? Bila belum, nah mulai belajar untuk memiliki kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan. Kita harus tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana menunjukkannya? Boleh kita lihat. Nah, pertama di situ di kehidupan lingkungan keluarga, menuruti perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Ini di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, seragam, tidak menyontek dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Nah, ini semuanya kita jalankan dengan baik. Pasti kita akan menjadi siswa ataupun anggota masyarakat yang disenangi. Yang terakhir dalam kehidupan lingkungan masyarakat udah tadi, baik kita lihat dulu lingkungan masyarakat. Ada juga beberapa itu di lingkungan masyarakat ini melaksanakan setiap norma yang berlaku, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan seperti tawuran, judi, mabuk dan sebagainya. Nah, ini membayar iuran warga. Bila ada iuran, mari kita jalankan. Yang terakhir kita lihat itu dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Ini apa itu yang harus kita hormati, laksanakan? Bersikap tertib ketika berlalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, membayar kontribusi parkir dan lain sebagainya. Itulah sikap perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum. Niscaya kalau itu sudah anak didik Bapak laksanakan, Bapak percaya kalian adalah siswa yang berkualitas.
Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ada tugas kamu yang akan Bapak berikan, boleh kamu lihat di situ. Setelah Anda mempelajari materi penegakan hukum, berikanlah renungan sikap perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nanti kamu kerjakan, antarkan ke sekolah ya. Ini antarkan ke sekolah setelah kamu kerjakan. Sekalian jangan lupa membayar SPP-nya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita menjadi bermanfaat bagi anak didik Bapak. Jadilah menjadi pelaku-pelaku daripada hukum yang ada di Indonesia. Jangan hanya pelaku pelanggar hukum. Ya, menjadi pelaku yang benar. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.